Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Oke, kali ini kita mau buat konten tentang aki. Nah, ini akinya ya teman-teman. Ini aki merek Masif. Ini aki kering. Dan ini si putihnya teman-teman, kondisi si putih saat ini. Ceritanya kemarin akinya tekor, jadi 1 minggu tidak panasi. Memang umur akinya udah lama, lebih dari 3 tahun, karena saya dari beli second, terus udah ada akinya. Nah, belum pernah ganti nih dari 2021 sampai 2024 ini, belum pernah ganti ya teman-teman. Jadi bisa dibilang akinya itu udah berumur seperti itu. Nah, terus aku dapat saran dari teman-teman suruh buat ganti air sure dulu. Nah, habis itu si putih ini tak beliin air sure dulu nih teman-teman. Ini air surenya tak beliin 2. Air akinya saya kuras teman-teman. Jadi saya kuras semua air akinya, saya habisin, terus saya ganti dengan air sure. Ini air sure murah, satunya itu 10.000, jadi 20.000. Terus saya cas. Nah, ketika sudah saya cas, itu bisa teman-teman, bisa digunakan lagi, tapi tidak lama. Sekitar 1 mingguan ini saya 2 mingguan deng. Sekitar 2 mingguan saya pakai, terus ini sudah lemah lagi. Dalam artian di starter itu udah berat. Jadi starter berat. Jadi kayak apa ya? Kayak ndak kuat gitu loh teman-teman. Jadi harus setiap hari dipanasi. Nah, kalau setiap hari dipanasi atau dipakai kemungkinan bisa kuat, tapi ada momen-momen tertentu itu kayak mau habis, benar-benar habis gitu loh teman-teman. Terus saya putuskan buat beli aki buat Vios itu 12 volt 45 ampere ya teman-teman. Mau merek apa aja silakan. Kalau menurut saya Masif ini merek yang cukup lumayan recommended gitu. Cara ganti akinya gimana, nanti teman-teman bisa ganti sendiri. Kalau ganti sendiri kan ndak ada biaya buat apa ya, buat ganti lah, lumayan 50 ribuan kan gitu. Nah, sebelum saya ganti, mau tak liatin bagaimana kondisi aki sebelumnya. Nah, ini teman-teman, akinya Amaron yang dulu itu. Ini aki basah ya teman-teman. Ini aki yang dulu dan kondisinya memang sudah dari segi fisik sudah cukup lama ya. Terus di sini ada indikator apa namanya, akinya udah hitam, tidak hijau lagi. Jadi itu kondisi akinya sudah drop atau ampernya sudah habis. Oke, terus langsung kita starter dulu bagaimana aki yang sudah ngedrop. Kondisi nyala semua teman-teman, tapi kalau di starter seperti ini. Nah, kayak gitu. Sebenarnya masih bisa digunakan ya dengan kondisi aki yang seperti itu, tetapi saya berpikiran di mobil itu banyak elektriknya. Kalau banyak elektriknya berarti butuh yang namanya kesempurnaan ini, kelistrikan. Kalau kesempurnaan kelistrikan berarti kan kita membutuhkan aki yang performanya bagus juga. Nah, kalau performa akinya sudah tidak bagus, itu elektrikal akan bekerja tidak sempurna. Dalam artian ada kemungkinan nantinya itu kalau dibiarin seperti itu terus, nantinya elektrikalnya ada yang rusak atau gimana. Itu yang saya takutkan. Jadi saya putuskan untuk ganti aki secepat mungkin, seperti itu. Buat teman-teman yang sudah merasakan berat starter,
terus sudah dicekkan dinamo starternya masih normal, terus apa-apanya masih normal, jadi teman-teman bisa diputuskan itu akinya sudah ngedrop seperti itu. Oke, ini aki masif teman-teman. Ini saya beli sekitar 800 ribuan sampai 900 ribuan. Kalau di kota-kota teman-teman saya tidak tahu harganya berapa, tapi aki ini cukup saya rekomendasikan. Oke, mari kita buka dulu akinya seperti apa bentuknya. Teman-teman, cara ngeceknya itu teman-teman, biasanya kalau di apa namanya di aki itu rata-rata ada petunjuk ya teman-teman, petunjuk akinya itu dalam kondisi apa, kurang setrum atau kurang apa namanya, kurang air aki atau gimana, itu pasti ada. Nah contohnya itu di sini ya teman-teman, ini ada lubang ini malam soalnya enggak kelihatan ya, apa teman-teman bisa lihat. Nah itu ada hijau-hijaunya, bunder hijau tengah merah itu kalau di sini itu kondisi ini ya teman-teman, apa siap pakai. Udah fokus ya, bisa dilihat ya teman-teman, ini kondisi siap pakai. Nah kalau yang bulatnya ini putih tengahnya merah, itu berarti kurang setrum atau perlu dicas ulang. Dan untuk yang terakhir ini kalau sudah merah, lingkarannya sudah merah terus tengahnya putih, itu berarti perlu diganti atau kondisi aki sudah ngedrop seperti itu. Nah kalau di teman-teman bagaimana, silahkan dicek mobilnya masing-masing biar tahu nih, kalau udah putih seperti ini kan perlu dicas, jadi dicopot dulu, dicas dulu seperti itu. Ini kondisi akinya seperti ini, terus nggak usah lama-lama lagi, ayo kita ganti akinya. Teman-teman kalau mau ganti gunakan kunci 10 ya. Kunci 10 ini dicopot dari minusnya terlebih dahulu. Nah minus sudah dicopot, baru ke plusnya. Nah ini kondisi akinya yang lama ya teman, ini pakai teman-teman, ini sudah saya ganti. Untuk penggantiannya teman-teman kebalikan ya, kalau nyopot kan di minusnya dulu baru ke plus. Oke, kalau kita masang itu dari plusnya dulu terus ke minus. Nah terus jangan lupa pastikan teman-teman ini akinya dalam keadaan kenceng atau kuat ya, jadi dia nggak goyang. Kata teman-teman bengkel itu kalau akinya ini nggak ada penguatnya atau dia goncang, itu menyebabkan aki cepat ngedrop, jadi gitu. Itu terus jangan lupa ini juga dikencangkan sekencang mungkin. Ini sudah kencang banget dan ini juga sudah kencang banget ya teman-teman. Terus saatnya kita mau starter ya teman-teman. Bedanya seperti apa aki baru sama aki yang sudah ngedrop. Oke. Ini sudah nyala semua dan kita starter. Langsam banget ya teman-teman. Enak jadinya. Nah, mesin sudah nyala dan starternya sudah enak, sudah enteng, tidak berat lagi. Oke.
Oke, saya matikan dulu aja biar ngomongnya lebih jelas. Terus lagi teman-teman, buat teman-teman yang mobilnya Vios seperti saya, biasanya kalau habis ganti aki itu RPM-nya naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Teman-teman nggak usah khawatir karena itu baru penyesuaian ya. Jadi yang awalnya komponen semua mobil ini belum ada kelistrikannya, ini kan baru dipasang listrik, jadi ada beberapa komponen yang belum kena listrik. Nah nanti teman-teman panasi aja dulu, terus stay di RPM sekitar 3000 sampai 4000, stay terus sekitar 10 sampai 15 menit, nanti bisa normal seperti biasanya. Seperti itu ya, nggak usah kaget. Buat teman-teman, mohon dukungannya buat like, comment, dan subscribe, terus share video ini buat teman-teman juga biar manfaat buat yang lain. Ini untuk kedepannya saya akan lebih update lagi tentang perkembangan Vios, karena ini nanti ada banyak banyak konten-konten yang akan saya sampaikan seputar perawatan Vios Limo seperti itu. Oke, kurang lebihnya saya maaf. Ambil manfaatnya jika ada manfaatnya, terus jika nggak ada manfaatnya jangan diambil, negatifnya dibuang saja. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.